Bab 175. Tubuh Victor Evion bergetar. Ayah, bukan begitu. Nathan ini benar-benar memiliki kemampuan. Dia tidak hanya menjerat bukti dari aku. Dia juga mengambil video malam itu. Aku baru saja mendapat kabar bahwa para pelayan restoran dan sekretaris Kirana telah ditangkap. Ayah, selanjutnya pasti aku. Ayah, selamatkan aku. Victor Evion memohon dengan getir. Johan berdiri di depan jendela dan melihat pemandangan Anhemia. Dia mengambil cerutu dan berkata, "Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh anakku." Victor, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Wakil kepala polisi tim patroli harus menghormatiku. Berapa banyak keuntungan yang aku berikan ke Anhemia dan berapa banyak lapangan pekerjaan yang aku sediakan setiap tahun. Johan tidak peduli sama sekali. Dia bukan hanya salah satu dari 8 dewan direktur kamar dagang Anhemia. Tetapi Nugroho Group-nya memiliki aset 70 atau 80 triliun. Tentu saja percaya diri. Nyung, nyung, nyung. Tetapi saat berikutnya, sirene polisi terdengar di alun-alun di depan Nugroho Group. Suaranya jernih dan nyaring, seperti lonceng besar. Seluruh bangunan Nugroho Group bisa mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Johan berubah ketika dia melihat beberapa mobil polisi berhenti di alun-alun di depan. Adapun Victor, dia menggigil ketakutan. Mereka datang untuk menangkapnya. Johan sedang merokok. Alisnya berkerut. Tetapi dia masih berkata, "Victor, jangan khawatir. Ada aku. Tidak ada yang berani menyentuhmu." Segera, beberapa polisi datang ke kantor Johan. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan secara langsung. Victor berkeringat dingin. Johan meraung. "Aku ingin lihat siapa yang berani membawa anak dari Johan Nugroho. Hari ini aku tidak hanya akan membawa dia, tetapi juga membawamu." Harvey Cobb muncul dari belakang. Dia memegang surat perintah penangkapan di tangannya. Untuk menangkap Johan. Kepala polisi Harvey Cobb. Melihat itu adalah Harvey Cobb. Ekspresi Johan berubah. Harvey Cobb tahu bahwa Johan adalah orang yang sulit dihadapi. Jadi dia datang sendiri. "Johan Nugroho. Victor Evion. Kami memiliki bukti tentang kalian. Silakan bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa." Harvey Cobb mengibaskan tangannya. 4 polisi melangkah maju, mengawal Johan dan Victor pergi. Johan tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan diserang. Dia adalah direktur kamar dagang Anhemia. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bahkan ada yang berani mengusik direktur kamar dagang Anhemia. Setelah sampai di kantor polisi, bukti nyata sudah di depan mata. Yang mengejutkan Johan dan Victor adalah catatan transfer dan catatan panggilan dienkripsi secara khusus. Bagaimanapun, Victor adalah seorang pengacara. Jadi dia sangat berhati-hati. Setelah dia mengenkripsinya, seharusnya investigasi kriminal pun sulit ditemukan. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Vermilion adalah hacker top kelas dunia yang bisa menangani hal-hal kecil ini? Johan dan Victor juga sudah ditahan. Bahkan Charles dan beberapa orang lainnya di rumah sakit didakwa melakukan kejahatan. Setelah sembuh, mereka ditangkap atau dideportasi. Media di Anhemia dengan cepat melaporkan semua ini. Mengembalikan kebenaran masalah ini. Tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah Johan Nugroho ditangkap. Para direktur kamar dagang Anhemia yang dihormati semua orang. Ketika salah satu ditangkap, semua orang terkejut. Kamar dagang Anhemia juga sangat terkejut dengan ini. Tetapi orang yang menangkapnya adalah Harvey Cobb. Sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kantor Kirana, Kirana memeluk Nathan dengan penuh semangat. "Ternyata kamu sudah menduganya sejak lama. Dan kamu sengaja meninggalkan bukti. Kamu sangat pintar. Pantas saja kamu tidak panik sama sekali." Nathan tersenyum. Orang-orang ini masih terlalu muda untuk bertarung dengannya. Bab 176. Setelah krisis berakhir, telepon dari Antra Group datang lagi. Mereka ingin meningkatkan investasi dan menambahkan 2 triliun lagi untuk memperluas skala perusahaan Kirana. Kirana dengan senang hati menerima. Di sore hari, Kirana mengeluarkan pengumuman lain. Bagi karyawan yang tetap tinggal, gaji dan tunjangan akan berlipat ganda. Kirana juga mempromosikan beberapa karyawan.
Karena setengah dari karyawan telah pergi, meninggalkan banyak posisi yang kosong. Begitu berita itu keluar, seluruh pasar memanas. Seiring berkembangnya perusahaan, dibutuhkan sejumlah besar karyawan baru. Banyak pelamar kerja berkumpul di depan perusahaan Britannica Anders. Di ruangan rekrutmen, seorang pria gemuk setengah baya dengan setelan jas muncul. Dan dia melemparkan resumenya ke atas meja. Aku Johnny Adams, mantan kepala Departemen Hukum Perusahaan Britannica Anders. Cepat masukkan informasi aku. Aku datang kerja. Perekrut hanya mencibir. Johnny Adams, kan? Anda sudah masuk daftar hitam perusahaan Britannica Anders. Anda tidak bisa dipekerjakan lagi. Siapa kamu? Berani tidak mempekerjakanku? Cepat panggil kepala HRD. Johnny Adams berkata dengan marah. Dihalangi beberapa penjaga dari pintu membuatnya sangat tidak nyaman. Hei, kami dulu karyawan perusahaan Britannica Anders. Mengapa tidak membiarkan kami masuk? Kami adalah senior di perusahaan. Perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpa kami. Kami tidak hanya kembali ke perusahaan. Kami juga mendapatkan gaji dan tunjangan ganda. Beberapa protes terdengar. Ratusan orang mengikuti di belakang Johnny Adams dan berteriak. Mereka adalah karyawan yang mengundurkan diri sebelumnya. Ketika mereka akan menemukan perusahaan baru, mereka mendengar bahwa krisis perusahaan Kirana telah berlalu. Dan beberapa orang menginvestasikan sejumlah uang. Dan gaji serta tunjangan karyawan dilipat gandakan. Mereka langsung berlari kembali. Hasilnya, mereka diberitahu telah masuk daftar hitam perusahaan dan tidak dapat dipekerjakan lagi. Itu membuat mereka marah. Johnny Adams berkata dengan marah. Kamu harus memberi kami penjelasan. Ini sudah sangat menyakiti pikiran kami. Dan kami semua bisa menuntut kompensasi kerusakan mental. Pada saat ini, Kirana muncul. Sudahkah aku memberitahu kalian pada hari itu siapapun yang keluar dari perusahaan? Jangan berpikir untuk kembali lagi. Kalian sudah masuk daftar hitam perusahaan. Melihat Kirana, sikap semua orang melunak. Johnny Adams berkata sambil tersenyum. Direktur Kirana, kami sudah tahu kami salah. Berilah kami kesempatan. Ya, Direktur Kirana, kami semua tahu kami salah. Berilah kesempatan. Yang lain juga ikut memohon. Kesempatan hanya satu kali. Dan aku sudah memberikannya pada kalian. Kata Kirana dingin dan tidak berperasaan. Para karyawan yang tinggal merasa sangat bahagia. Jika mereka juga mengundurkan diri seperti orang-orang ini, maka mereka juga akan berakhir sama. Kirana berkata dengan dingin. Kalian semua yang sudah dalam daftar hitam perusahaan tidak akan dipekerjakan lagi. Oke, Kirana. Kalau kamu tidak berbelas kasih, jangan salahkan kami berlaku tidak adil. Hari ini, kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Johnny Adams berkata dengan dingin. Yang lain mengikuti. Berdiri di depan pintu perusahaan. Orang lain yang datang untuk melamar kerja atau berbisnis tidak bisa masuk. Mari kita lihat siapa yang mampu bertahan. Johnny Adams juga menambahkan. Nanti kami juga akan menuntut Anda karena melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Membuat peraturan sendiri yang melanggar hak asasi manusia. Melukai tubuh dan pikiran kami. Kami akan menuntut kompensasi yang besar. Johnny Adams berasal dari Departemen Bagian Hukum, sehingga dia mengerti tentang hukum. Bila tidak menggubrisnya maka akan lebih bahaya. Ketika Kirana sedang putus asa, dia tiba-tiba melihat Nathan datang. Terlihat sekelompok besar orang mengikuti Nathan. Terlihat agresif. Siapa yang membuat masalah di depan Britannica Anders? Nathan berteriak keras. Bersambung.